Kelihatan dokter. Kalau sekarang terlihat enggak? Terlihat dokter. Oke. Tunggu. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Ini akan kita lanjutkan kuliah dengan peresepan yang rasional. Tuh. Ini yang pertama kita akan bahas resepan yang rasional itu jika memenuhi beberapa persyaratan mencakup. Nah, nulis resep. Sebelum nulis resep kalian juga harus tahu deh. Sebenarnya ini kan bukan template ya deh ya. Template misalnya yang pertama tuh ada kayak harus tepat pemberian obatnya. Ya jelas lah, jadi dokter kita harus tepat pemberian obatnya. Dia batuk ya obat batuk kita kasih. Ya dia misalnya perlu kena cacar, herpes zoster, kena varicella, kasih obat varicella. Jangan antibiotik dikasih karena virus itu penyebabnya ya. Tepat obatnya juga tepat harus seperti yang saya jelaskan. Appropriate administration, nah tepat pemberian dosis lama jelas supaya tidak, kalau terlalu lama supaya tidak merusak fungsi hati. Kalau terlalu besar juga dosisnya supaya juga tidak merusak fungsi ginjal. Ya, itu harus dipertimbangkan. Tepat pasien, maksudnya di sini tepat pasien, kalian harus tahu bahwa pasien itu beda umur, beda metabolisme. Anak kecil, mulai dari bayi, kita harus tahu dari berat badan, pemberian dosisnya. Dewasa, mulai lagi dari remaja, naik setelah bayi, balita, remaja, dewasa, orang tua, itu yang berbeda dengan kita lagi metabolismenya ya. Lalu pemberiannya itu harus tepat informasi. Informasinya diberikan setelah makan, setelah minum, harus dihabiskan, boleh di stop, kapan di stop, itu harus kalian gini ya. Dan yang paling penting juga, kalian harus ngasih tahu ke pasiennya, Bu, Ibu, saya mau kasih obat yang biasa saja, apa yang paten alias yang mahal gitu. Ya, tepat biaya, kalian harus tahu. Karena pemberian itu kita lihat juga pasiennya. Kalian kasih yang paten, pasien nebus obat, malah nambah sakit, stroke dia bayarnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Lanjut ya. Udah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Sudah dokter. Dokter. Oke, lanjut. Resep. Nah, di sini bisa ditulis dari permintaan tertulis dokter atau dokter gigi, bisa juga dokter hewan kepada farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi dan plus pengetahuan dan juga plus keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakoterapi yang mengaitkan obat dengan variabel penderita. Ya, di sini ini yang saya bilang, dokter tuh harus berkompeten, berknowledge, berpengetahuan. Ya, dan keahlian. Keahlian tuh bisa dengan seni. Setiap dokter itu punya seni cara pengobatannya, ya. Jadi kalau datang ke sini berbeda, misalnya kok antibiotik ini saya dikasih bukan antibiotik yang manapun bisa. Misalnya saya ngasih penisilin karena ada rada pada tenggorokan, karena kan bisa penyebabnya 2 Streptococcus atau Staphylococcus bakterinya. Tapi itu yang paling bagus ya penisilin. Tetapi dokter ke sana kok cephalosporin dikasih? Iya, karena cephalosporin juga broad spektrum. Spektrum luas. Jadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif itu bisa diobati gitu. Jangan kalian, wah di sini penisilin yang benar sebenarnya obatnya. No. Setiap dokter punya seni ya. Kita lanjut. Nah, resep disebut juga formula Medicaid. Terdiri dari formula official. Nah, resep ini tercantum dalam farmaku atau buku lain. Nah, di dalam buku-buku tuh ada yang sudah
standar resepnya ya, misal amoxicillin ini. Nah, kalau formula nah ini resep yang ditulis dokter ini yang saya bilang nggak bisa resep standar yang misalnya kalian beli buku dari buku farmakologi ISO itu dipakai karena apa, dokter itu punya seni, nggak bisa ya, harus punya dia seni sendiri, tidak bisa disamakan dengan resep standar gitu. Sampai sini ada yang paham? Sudah, lanjut saja. Paham, dokter. Nah, di sini komponen resep menurut fungsi. Ada remedium kardinal, bahan atau obat yang berkhasiat utama. Nah, ini yang obat utama yang harus kalian gini. Remedium itu obat ya. Remedium adjuvan itu bahan atau obat yang menunjang bekerja bahan obat. Ingat, ngasih obat utama, jangan ngasih obat yang punya interaksi sama obat utamanya. Nanti tergeser dari albumin atau dari reseptornya, malah obat utamanya ya nggak kerja. Sama seperti yang saya bilang, berikanlah bahan atau obat yang menunjang. Misalnya PPI bekerja baik dengan adanya sukralfat, misalnya. Misalnya antibiotik bekerja baik dengan sama metilprednisolon, steroid. Ya, terus bisa juga ada bahan tambah korigens, itu bahan tambah guna memperbaiki rasa. Ada, saya juga dulu pernah jual obat yang bisa dicampur sama puyer. Dia berupa sirup deh, tapi sirup placebo yang hanya ada perasa, supaya minum puyer kan pahit deh. Puyer itu yang diminum oleh bayi, nggak mungkin kalian besar-besar gini minum puyer, kan nggak mungkin ya. Misalnya kayak Rama, itu kan nggak mungkin minum puyer. Masa Rama minum puyer kan gitu modalnya. Ya jelas lah pasti tablet. Nah, kalau puyer, tablet yang dihancurkan. Otomatis pahit. Makanya ditambahkan rasa atau aroma. Ada aroma anggur, kemarin strawberry, melon. Itu supaya anak kecil bisa minum. Biar nggak trauma. Waktu dulu nggak kayak saya trauma dulu. Ya, umur-umur bayi itu, saya lahir tahun 91. Itu aduh, kasih minum-minum puyer tuh trauma sampai sekarang karena pahit, ya nggak enak tuh. Nah, di sini dibagi juga korigen. Sini ada aksionis, memperbaiki atau menambah efek. Ada yang efeknya kurang ditambah penunjangnya gitu ya, supaya efek obatnya lebih paten, lebih menusuk istilahnya ya. Ada korigen saporis, memperbaiki rasa, ada korigen odoris, memperbaiki bau, ada korigen solubilis yang memperbaiki kelarutannya supaya dia lebih larut, mudah di di metabolisme di dalam tubuh, supaya farmakokinetikanya jalan, bersifat lipofilik. Setelah bersifat lipofilik di metabolisme, dilakukanlah perjalanan dari biotransformasi, oksidasi, reduksi, hidrolisis yang kayak gitu ya, asetilasi, supaya dia menjadi hidrofilik. Nah, ya, supaya jadi soluble ya. Dan yang terakhir ada konstituen vehikulum atau eksipien. Ini sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk untuk memperbesar volume obat ya. Yo. Nah, bahasa Latin dalam peresepan di sini mampu, supaya tujuan dari bahasa Latin ini mampu berkomunikasi dengan apoteker, bukan komunikasi sama pasien. Komunikasi sama pasien, kalian kasih bahasa Latin, stroke pasiennya, kalian buat pasiennya ngasen. Tahu ngasen, kejat-kejat, nggak ngerti, dia udah sakit dikasih gini pertanyaan yang aneh-aneh lagi, bahasa Latin lagi, wah itu ya bahasa Latin. Nah, ini dia. Yang pertama, nulis resep. Kalian harus tahu yang namanya inscriptio, invocatio, prescriptio, signatura, dan subscriptio. Apa ini? Kita lanjut. Nah, ini dia deh. Udah jelas nggak ya? Oke, udah ya, aman ya? Mantap. Aman, dokter. Kok saya gelap ya? Oh, enggak, udah. Oke. Inscriptio, bagian kop.
kop itu kalau nulis resep, nanti di praktikum akan saya gini ini ya, akan saya praktekkan. Wajib 4 ini harus ada di dalam resep. Ada inskripsio, ada invokasio, preskripsio, dan subskripsio. Ini harus ada ya. Inskripsio, invokasio, preskripsio, dan subskripsio. Ini harus ada di dalam resep. Yang pertama harus ada kop deh. Kop itu harus isi nama lengkap dan gelar. Ya, nanti saya pas praktikum saya akan lihatkan dah kopi resep saya ke kalian. Ya, harus ada inskripsionya. Nah, harus ada SIP. SIP itu ada yang tahu apa SIP deh? Surat izin. SIP, ada yang tahu SIP? Surat izin praktek, Dok. Ya, surat izin praktek. Ya, alamat dan juga harus ada nomor telepon. Kelak kalau kalian alergi pasiennya, kalian bisa ditelepon oleh pasiennya. Ada tempat dan tanggal ya, supaya kita tahu pemberiannya. Karena misalnya dibilang dia berobat tanggal segini dikasih antibiotik misalnya. Dari sebulan lagi antibiotiknya masih. Datang dia, dok saya baru berobat, mana bukti resepnya nih? Tanggal segini dikasih. Kok masih antibiotiknya sebulan? Orang antibiotik 3-5 hari aja habis gitu misalnya. Invokasio, tanda R itu adalah resep. Itu ada tanda. Setiap sebelum menulis obat harus ada tanda R. Pernah lihat resep dokter? Pasti ada R-nya. Itu ya. Itu ada resep. Ada preskripsio. Ya, preskripsio itu nama obat. Ditulis misalnya amoksisilin tab 500 mg, itu sediaannya berapa, bentuknya apa, tablet, disingkat tab, numero 10, artinya diresepkan 10 tablet. S3 signatura gitu misalnya ya, dikonsumsi 3 S3 DD, dikonsumsi 3 hari 1 tablet S3 DD tab 1 gitu nanti tertulisnya ya. Nanti dah pada saat praktek. Ada subskripsio, ada tanda tangan, dan paraf. Sebelum diselesaikan, di setiap penulisan satu obat R itu harus ada paraf. Di akhir baru ditandatangan supaya enggak ditambah-tambahin nanti ya sama pasiennya. Apalagi obat yang berbau narkotika, itu hati-hati ya. Di bawahnya itu ada nama, umur, dan alamat dari pasien. Nah, singkatan lain ini kalian bisa baca masing-masing. Yang perlu kalian tahu itu antecunam sebelum makan ya. Yang perlu kalian tahu lagi karena paling sering ada di praktek kalian jadi dokter itu C, cochlear itu sendok makan. Ini bahasa Latin ya. CTH 1 sendok teh. Gitu ya. Ada yang lain ini kalian nggak perlu menghafal. Yang perlu kalian tahu antecunam, cochlear, CTH, C. Ya, GTT itu untuk mata, tetes dia. DTD, details dosis, itu untuk puyer. Gitu ya, nantilah itu harus dipraktekkan, memang nggak bisa ini aja, nggak bisa teori aja. Nah, ini sama singkatan-singkatan lainnya. Ada UE untuk salep usus eksternum, pemakaian luar, UI usus internus, pemakaian dalam ya. Itu yang perlu diketahui ya. Ada ODS ocular dexter, artinya pemberian tetesnya di sebelah kanan saja. Kalau OD ya dextra kanan, sinistra ya kiri. Itu ya. Udah paham? Paham ya? Iya, paham. Lanjut. Nah, ini dia. SS DD tahap 1, Signa sama the die, bukan D mati, beda ya, the die gini ya. Artinya itu penulisannya S-nya itu signatura 3 tablet dikonsumsi dalam 1 hari.
Ya, PC postcunam. Nah, artinya setelah makan. Sebelum makan, ante cunam. Gitu. Ya, udah paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Sampai sini? Udah? Nggak ada di sini? Setelah lihat ini, tidak ada pertanyaan? Belum ada dokter. Oh, udah, sip. Nah, ini singkatan lah, kalian lihat ini nanti ya. Nanti pada saat praktek, bisa kok buka slide ini biar ngerti. Ya, singkatan. Kalau satu ya unum, ini cuma bahasa Latin nanti. Nggak semua bahasa Latin itu nggak kita pakai ya. Misalnya kita minumin 3 tablet, ya nggak tulisnya tria juga. Nah, 3 ya ditulis gitu. DD tab 1 ya ditulis, nggak unum gitu. Susah nanti baca apoteker ya. Nggak usah dan ini. Tapi ya nice to know. Ada dosis banyaknya suatu obat yang dapat diberikan kepada seorang pasien, baik untuk dipakai sebagai obat luar, obat dalam maupun obat luar. Ya. Nah, dosis dewasa yang saya bilang beda-beda ya. Dosis untuk pemakaian pasien dewasa. Dosis lazim, dosis obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa. Ya, kalau CTM, klorphenolamin maleata, itu antihistamin, anti alergi untuk dewasa 6-16 mg per hari. Ini nanti dikalikan kilogram. Tapi karena udah dewasa, pakai ilmu hutan rimba jadi istilahnya. Ya, karena udah dewasa 1-2 tablet per harinya sudah kok, itu 6-16 mg. Ya, ada dosis maksimum misalnya anti alerginya CTN-nya 40 mg per hari. Ya, dosis maksimum tuh. Gue sehari bisa sampai 6-10 kali lah paling banyak. 6 lah paling banyak. Jangan terlalu gini, nanti overdosis, intoksikasi medisin nanti kaliannya. Jadi keracunan obat. Nih. Arti sendok yang tadi saya bilang, C ini sendok makan. Sendok makan yang kalian pakai itu 15 cc, 15 ml ya. Ya. Jadi kalau kalian ngasih bayi, dok berapa bayinya saya kasih ini? Oh, 1 sendok makannya overdosis, mabus usah fungsi hatinya. Ya. Sekarang ada sendok bubur, Cochlear Cultis, ini jarang 8 cc. Kalau gini, kalau di resep, kalau saya nulis itu C, kalau memang mau 15 ya C saja, C1, artinya 1 sendok makan. C, kalau mau dia bayi di bawah 5 tahun atau 3 tahun, nah pakai dia 5 mili sesuai berat badannya ya, sendok teh. Misalnya 5 mili 1 sendok teh. Terus kalau berat badannya hanya bisa dikasih 2,5-3 mili, berapa, gimana cara nulisnya dok? Nah, ada yang bisa ngasih tahu saya? Langsung lulus farmakologi. Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada, oke. Jadi kalau nulis CTH itu kan nggak mungkin kalau 3 mili kan, atau 2,5 mili, jadi nulisnya pakai angka 2,5 atau nggak pakai bahasa Latin tadi uno yang kayak gitu tapi kan kasihan farmasinya stres nanti dia baca gitu. Jadi nulisnya 2,5 mili ya, jangan C, jangan CTH, lebih nanti dibaca sama apotekernya ya. Nah, ada yang namanya sendok besar 10 mili, sendok kecil 5 mili lah. Itu kalau sendok takar namanya deh ya, yang ada kalian beli pada resep gitu ya. Sendok takar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Saya gas lagi ya. Ini adanya pulvers. Gimana ya saya baca? Pulvers. Kalau saya baca disingkat sih biasanya pulv gitu ya. Ini serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama dibungkus dengan kertas ini yang saya bilang puyer. Ya, intinya bahasa Indonesia puyer. Tuh ya. Dok, kok bisa puyer? Padahal tulisannya pulvers. Pokoknya begitu. Puyer. Oke,
Saya nggak tahu kenapa lahir pulvers tuh. Mungkin dari bahasa Latin itu ya, bahasa Belanda. Sama kayak bahasa Belandanya operasi di Oka. Pernah dengar Oka? Ruang Oka. Nggak pernah? Nah, dokter. Pernah Iya, dokter. Tahu singkatan Oka? Kamar operasi dokter. Operation Kamare. Itu ya. Itu artinya ruang operasi dalam bahasa Belanda. Kok bisa bahasa Belanda nyiptain itu? Enggak tahu. Kalau yang itu saya nggak tahu beneran ya. Jadi mungkin dah Tuhan nyiptain itu ya. Oke, nah nih. Infeksio, subscripsio itu udah lengkap di sini ya, Dek ya. Ada kopnya. Ada halaman SIP, alamat nomor telepon. Oke, mantap, sudah lengkap. Cek. Ada tanggal deskripsinya. Ya, invokasio udah, inskripsi udah. Nah, sekarang preskripsionya nggak dilihat. Amoksisilin yang saya bilang. Sediaannya 500 mg. Bentuknya tablet. Numeronya dikasih dia. Berapa itu? 12 tablet. Ya, 12 apa 10, Dek? Amoksisilin ini. Dari numeronya. 12 kan? Iya, 12 dokter. Ya. 12 S3 DD tab 1. Artinya signatura 3 tablet dihabiskan dalam satu hari, dikonsumsi 3 kali sehari dalam untuk 1 tablet. Ya. Amoksisilin antibiotik asam mefenamat sediaannya berapa? 500 mg. Bentuknya apa? Tablet. Bentuknya banyak, ada yang tablet, ada yang kaplet, ada yang kapsul. Tuh ya. Nomornya 12 juga dikasih. S3 DD tab 1. Jadi sehari minum 3 kali 1 tablet. Ada tulisan paraf itu artinya. Ada tulisan juga paraf di bawah paraf. Nah, paling bawah itu mestinya ada tanda tangan dokter biar tidak ditambah-tambah oleh pasien. Yang namanya Made Sableng ini ya. Kenapa harus Made Sableng ini ya? 27 tahun. Jalan lengah katanya. Jalan lengah. Ya. Oke, lanjut. Ini namanya puyer. Puyer. Tahu puyer deh? Nih, dicampur ya. Puff itu secara harfiah berarti campur dan buatlah serbuk. Bahasa Latin intinya tuh gitu ya. Interhistin tablet 1 ditambahin semua, 1 tablet pernisonnya, 1 tablet ACA, 1 tablet MF laku, 1 ACA ditambah di blender atau dihancurkan pakai cobek obat, tek diulah-ulah dan habis. Terus dibagi dah itu dimasukin ke dalam kertas. Nanti MF itu adalah miscefak. Fak itu bukan bahasa kasar ya. Fak, FAC tulisannya ya. Miscefak, fak gitu ya. Saya udah kasih tulisan kok di bawah gini ya biar kalian. Itu campur dan buatlah maksudnya ya. MF lapuf, isi la sebenarnya. La itu adalah liquefact atau liquefanimum. Artinya yang sering dibentuk sama MF ya di depannya. Harusnya kalau puyer itu ada MF lapuf gitu. Kalau digabung secara harfiah itu ya sekali lagi MF la PULV itu proof dibaca MF lapuf itu artinya campur dan buatlah serbuk atau puyer. Ya. DTD tadi ada Datels dose. Dibuatlah puyer campuran sebesar segini. Numeronya segini. Dibuatnya berapa? 20 puyer. Biar dah apotekernya yang hitung tuh gitu. Lalu dikonsumsinya 3 kali 1 puyer gitu. Ini ada, cuma kekurangannya nggak ada AC dan PC. Tapi melihat obat yang diresepkan itu adalah PC.
post-junam karena ada prednison, steroid yang bisa memicu mual kalau perut kosong gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan deh? Nggak ada kan? Jelas nggak saya ngejelasin jelas kan? Jelas. Jelas, dokter. Oke ya, ini sama juga. Isosorbidin nitrat tuh S101. Ada yang bisa jelaskan nih? Enggak. Yang ini bisa ya. ISDN sama isosorbidin nitrat tuh sama deh. S101. Sublingual. Ada yang tahu sublingual? Ditaruh di bawah lidah tuh ya, sublingual tuh deh ya. Nah, terus dok kok ini nulisnya S101? Ya mal, saya juga nggak akan nulis uno, duo, tria yang kayak gitu bahasa Latinnya. S101 itu pagi 1, siang nggak konsumsi, sore 1. Hmm? Paham? Enggak. Ya udah paham ya. Saya mau lanjut nih. Oke? Gas. Di sini gas ya. Nah, injeksi SIMM muskular ya jelas ya, tadi udah ada di bahasa Latin. Signa medicine ya, disuntik itu modelnya nih, injeksi namanya. Udah. Jadi bukan ke pasien ini gininya, ke orang medis, bisa ke perawat gitu atau ke apoteker. Ntar apotekernya ngasihnya nggak ke kalian, tapi ke perawatnya nanti dikasih. Gitu. Ya. Si Sablem ini sakitnya kerjanya. Ya, oke. Amoxicillin. Nah, ini untuk sirup. Ada yang namanya SYR, itu singkatan dari sirup gitu ya. FL itu flash. Flash itu 1 botol sirup gitu namanya, flash ya. Merah 1 S3 DD CTH 1 diminum 1 sendok teh atau 5 mili dalam 3 kali sehari. Itu maksudnya itu ya. Amoxicillin ada dry SYR FL merah. Aduh, saya mau nanya nih, dry SYR ada yang bisa jelaskan ke saya? Kalau amoxicillin SYR itu kan sirup tuh. Terus kalau yang DRY SYR FL01 apa itu, Dik? Izin dokter, mungkin versi keringnya dokter yang kayak Yes. sulfat itu. Betul. Emang ada sirup kering ya, Dok? Gitu misalnya nanya pasiennya. Ada dong. Ada dong. Oh, berarti udah pernah ya. Gimana cara konsumsi sirup keringnya, Dek? Kalau air. Dikasih air dokter. ya, airnya hangat apa biasa, Dek? Biasa. Why? Nah, why ini sekarang why? Kenapa air biasa? Mamanya yang campur dokter. Oh, mamanya yang campur. Jadi begini, kalau dia pakai air hangat. Tar dulu. Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada yang tahu. Lanjut ya. Biar nggak berubah suhu dan nggak terganggu. Ngomong-ngomong, udah semuanya hadir belum? 50 udah. Sudah. 50 udah, ntar lu. Nanti ada yang hadir, saya dimarah lagi gitu loh. Bentar, Jim dulu Jim. Sudah semua hadir ya, Dek ya? Udah semua? Sudah dokter. Nggak ada yang nggak ya. Sebentar, saya mau lanjut kalau udah ada doa saja. Soalnya biar nggak saya nanti kena marah juga ya. Oke, lanjut ya. Dry sirup artinya sirup kering. Bukan berarti kalian batuk-batuk minum sirup. Maksudnya sirup kering benar. Tidak diseduh kan batuk keluar asap mulut kalian. Jadi dry sirup itu dicampur sama air biasa, Dik. Nggak air dingin, air es maksudnya. Nggak juga air panas, hangat. Karena itu akan bisa merusak molekul-molekul
dari obat itu sendiri. Kalau panas, hancur molekulnya, tidak berefek, nggak bisa terikat oleh reseptor yang ada dalam tubuh. Kalau terlalu dingin, beku molekulnya, susah untuk di metabolisme, didistribusikan, otomatis lambat proses dan mendapatkan efek obatnya. Paham? Paham ya? Lanjut. OBH sirup, vitamin B12. Nah, ini tinggal baca aja deh. Nah, ini miconazole cream tube misalnya ya. Miconazole itu obat jamur. Cream tube artinya salepnya satu. Kalau beli salep satu itu udah tube namanya ya. SUE, usus eksternum, artinya penggunaan luar. Ya, ini ada scabisit. Ini obat-obat kutu. Dek. Kalau mau, coba kalian nanti setelah kuliah ini cari di Google. Scabies. Kutu scabies. Itu ya, kutu manusia tuh. Kalian cari dah. Nah, ini diuleskan. Nah, itu diaplikasikan sekali dalam dalam sehari. Diaplikasikan sekali oles dalam 3 kali sehari gitu maksudnya ya. Kalian cari dah tuh kutunya. Merinding dah kalian lihat. Ya, ini bedak salisil ini bedak ya. SUE, bedak-bedak cair Kaladin ya. Oralit saset. Nah, itu di Adlibit dikonsumsi ya, diminum, artinya sekali minum itu ya. Nah, lanjut, resep dapat mengalami pengulangan iteratio atau ITER disingkatnya ya. Kecuali resep yang mengandung narkotika. Resep yang mengandung narkotika itu harus datang lagi ke dokternya supaya dokternya bisa mengidentifikasi perlu atau enggak lagi dilanjuti obat narkotika. Ya, kalau ITER 1 kali resep bisa ditebus 2 kali saja. ITER 2 kali resep bisa ditebus 3 kali saja ya. Kalau ITER seru, tanda seru berarti resepnya boleh ditebus terus menerus. Simpel aja itu dia. Ingat. ITER 1 berarti bisa sekarang ditebus dan lagi sekali, artinya 2 kali. ITER 2 sekarang, besoknya lagi 2 hari boleh ditebus, gitu modelnya. Bisa baca deh. Bisa baca, kalau bisa menyerah. Izin menjawab tidak, Dok. Tidak. Ya, saya bisa baca. Sekarang saya bacanya yang pertama Lipron itu yang bisa saya baca, Sumagesi, sisanya nggak bisa menyerah. Ya, ampun dah. Siapa sih yang berprinsip dokter tuh tulisannya harus jelek? Siapa? Begini tuh buat stroke kalian baca ya, jangan ya. Kalian dah jengkel baca gini. Jengkel pasti kan? Jengkel. Nah, dah. Nih, ada yang bisa baca nih. Nggak bisa, ya udah saya bantu deh. Yang pertama Skabimed. Ya, Skabimed. Tuh SUE. Skabimed krim. Nih, Ratu Betara. Ya. Nah, yang sebelah kanan nggak tahu. Nah, jujur dah, apa itu. Nah, kalau yang sebelah kanan tahu di bawahnya aja. Statin tuh. Obat jamur, flagostatin kayaknya tuh ya. Obat jamur kayaknya obat apa itu. Tulisan sedikit. Aduh, ya Tuhan, ini ya. Ini yang saya bisa baca Amoxal, Mevinal gitu. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Tidak, dokter. Apa lagi nih? Ya, ini kan yang jelek ya. Wih, pronya itu kasar banget, anjing gitu dibilang. Coba baca, bener nggak? Iya, Dok. Benar, Dok. Nah, pronya itu anjing loh ditulis. Ya, apalah. Nah, ini amoxicillin, nah, Carflam, obat sakit gigi itu Carflam, ada Mevinal yang bisa baca. Ini masih sudah mulai modern nih dokternya gitu. Yang sebelah kanan tetap aja nggak modernnya. Intinya salep itu SW itu ya, entah krim salep, aduh apa itu.
Dulcola, obat pelancar. Nah, ini 10 miligram, 10 tab ini ya. Si 2 apa Dulcola tablet apa? Dia tahu kalau 10 miligram sih tahu. Dan Samin S3DD, oke. Nah, ini enak bacanya. Senang nggak baca yang kayak gini, Dek? Senang dokter. Nah, ya. Tuh, ya, tinggal bacanya nih STT gitu. Sagestam, obat tetes tuh ya, flash, S3, DD, GTT, ADS, berarti ditetesnya 3 kali, sekali tetes kanan dan kiri, gitu ya. GTT itu tadi ada di bahasa Latin. Nah, itu tadi ada amoxicillin 500, nah ini dibuat puyer nih, ya. Masukin 10 tablet amoxicillin, 10 tablet dexa, 10 tablet paracetamol, Anda blender. Habis itu dibagi puyer, 10 puyer. Jadi diminumnya satu puyer diminum 3 kali sehari. Ya. Sampai sini paham? Paham? Dokter. Paham ya. Ada yang tulisannya cefadroxil DSFL01. Ini dokternya agak males nulis nih. Apa DS tuh? Ada yang tahu DS enggak? Ayo. Ayo DS itu apa? Yang tadi DS itu dry syrup. Dry syrup, oke? Paham? Paham dokter. Ya. Paham, dokter. Nah, adalah yang bisa baca sebelah kiri, saya kasih lulus farmakologi. Nggak ada deh. Nggak ada ya. Tidak. Ya sebelah kanan deh. Ya sebelah kanan deh. Oh, Mahud kan? Aduh, kesel saya. Lewatin aja. Ini saya bisa baca nih. Saya bisa baca ini. Ayo. Nggak bisa? Nggak bisa menyerah? Sanmol Cetotaksim dokter. Aduh, ini guru saya loh, Dokter Alit loh. Dokter Alit Sudarsana ini guru saya dulu waktu. Wah, udah hilang beliau ini, udah pensiun nih. Ini masih udah bagus. Cefotaxim injeksi nomor 3. Ini waktu koas saya yang baca nih, Dek. Dokter Alit ini. Dulu saya kan koas di Sanjiwani, Gianyar. 2 tahun saya di sana. Nginep saya di sana 2 tahun, Dek. Saya mulih-mulih. Nih, kangen saya nak Dokter Alit ini. Oke. Cefotaxim injeksi nomor 3 dan Sanmol infus. Infus itu deh ya. Ya, SIMM itu berarti bukan diserahkan ke pasien tetapi diserahkan ke perawat supaya perawatnya melakukan injeksi dan juga pemasangan infus. Dia sudah enggak, aduh Dokter Alit udah nggak ada sih. Ya, senior nih. Oke, senior nih Dokter Dewa Gede Arko, nggak kenal ini siapa. Iris Sanbe. Oke, apalagi Sanmol, nanti, aduh kok gini tulis salbutamol, Curvit, udah jelas nih kok jelas. Etiket penanda menjadi informasi aturan. Kalau etiket putih untuk pemakaian dalam, etiket biru untuk pemakaian luar, nih etiket pasti kan pernah kok ditempel di sirupnya atau di label gininya warna gini. Pernah kan ya dia? Pernah kan? Beli obat misalnya di Surya Usada atau di mana kayak gini udah ada tempelannya. Ya. Ini tinggal kalian lihat sediaan-sediaan bentuk-bentuk obat ya. Ini juga obat-obatan. Contoh-contoh ada kalsium CDR, ester C, apalah itu. Ini sirup Sanmol, hafilin sirup, ada teofilin sebagai bronkodilator ini ya untuk asma nih.
Dextra ini obat batuk kering nih, yang isinya dextrometorphan. Ya, ini tablet, itu salbutamol inhalasi, itu zret gitu ya. Ada mikrola, ini dimasukin ke pantat, dipencet cerot, baru mau keluar akhirnya. Karena katos BAB-nya keras. Karena nak makan serat kalian itu ya, makan makanya serat supaya BAB-nya lancar. Betadine kumur, ini jangan ditelan deh. Ya, ada yang nelen betadine kumur seumur hidup kalian. Listerin juga jangan ditelan. Ya, itu keras. Nanti merusak lambung. Keluar busa kalian nanti ya. Mulutnya keracunan nanti. Nah, ini ampul gentamicin, ampul itu ada. Ini infus. Yang itu sama sediaannya ampul ya. Sama-sama. Oke. Latihan ya, sebenarnya ada latihan sih sebenarnya deh. Iya, kalau boleh buat. Ya, ini tinggal baca juga. Ini untuk penulisan resep MF Lapuf yang kayak gitu untuk resep kapsul. Apa lagi namanya? Tetes mata GTT ODS okulasi destra sinistra gitu. Ya. Ya begini, CTH, CT itu harus ini. Nah, ini sebenarnya ya untuk besok sih sebenarnya untuk saat ketemu. Lagi buatkan resep. Nah, ini untuk ketemu sih sebenarnya dia ya, harus dengan praktek sebenarnya. Itu Bekomset cap nomor 15. S3 DD Cup 1 AC. Berarti anti cunam sebelum makan obatnya. Ya udah lanjut nih dokter. Oke deh, ada pertanyaan enggak? Jelaskan ya deh ya. Siap nggak kalian untuk praktikum sama saya nanti? Kalian ada pertanyaan kan ya? Nggak ada? Belum ada sampai saat ini? Belum, dokter. Oke. Sementara belum, Dok. Nanti pada saat praktikum itu akan saya pandu deh ya. Praktikum ini nggak ujian deh. Ya kita duduk di kelas, nanti saya keliling dah. Kalau salah saya benerin langsung. Ini jangan dipakein gini gitu. Ini tulis dulu ini gitu. Jangan takut ya, praktikum itu membuat kita happy karena resep itu wajib bisa. Kalian setuju nggak dokter wajib bisa nulis resep? Setuju nggak gitu dulu? Setuju, dokter. Setuju, dokter. Ya, nah, Bu, kalau resep kalian waktu belajar salah, sangat dimaklumi deh. Boleh kalian salah, karena kalian jadi mahasiswa. Mahasiswa tempatnya salah. Jadi sangat boleh salah. Jadi jangan takut, dok, saya takut salah, nanti dok marah. Nggak ada, saya nggak pernah marah kok. Ngapain saya marah-marah? Nggak sehat loh. Ya, tuh ya. Lalu nanti pada saat kalian praktek jadi dokter, nggak ada toleransi deh. Salah kalian resep, salah kalian hukum yang nunggu kalian. Pengacara, lawyer itu yang nunggu kalian. Ya, makanya salahnya boleh di mahasiswa aja. Paham? Paham ya? Paham, Dok. Baiklah, karena ini gimana? Bentar, saya mau stop sharing dulu ya. Gimana cara stop sharingnya? Gimana cara stop sharing?